Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pagi ini kita boleh bersyukur ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita. Pagi ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari sama aja kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami Tuhan hingga pagi yang diberkati ini. Kami anak-anak-Mu ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau izinkan kami ada tempat ini untuk kami sama-sama memuliakan nama-Mu, untuk kami sama-sama memuji Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami minta urapan-Mu turun atas setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami yang datang dengan berbagai macam persoalan apapun itu, kami pulang dengan kelegaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang siap mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan esok Kamu berkuasa menjaga, melindungi, menyertai kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak, kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Allah turun untuk anak-anak ini. Berikan kecerdasan, berikan takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan besar nanti mereka boleh melayani Tuhan. Dan biarlah berikan kesehatan, kekuatan, mampukan mereka ya Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Mencukupi segala kebutuhan mereka dalam pendidikan. Mereka boleh mencapai pendidikan yang tinggi dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berikan kecerdasan juga bagi guru-guru sekolah minggu. Memberi pendidik kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur karena Engkau sudah mengurapi mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh naik ke lantai 3 mengikuti ibadah. Mari kita semua siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
I love your voice. You have led me through the fire, the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you all. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Amen. I will sing
Biar Tuhan Engkau sendiri yang bertahta di setiap puji-pujian kami. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan menaikkan setiap pujian kami dengan sukacita yang datang daripadamu. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan saudara. Coba dong tos kiri kanan saudara, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada yang dapat hentikan
Masih semangat, amin. Belum keringatan toh? Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan. Jasa dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Amin. Ku pasti namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Dia tahu biasakan cobaan melebihi setiap kekuatan kita. Haleluya. Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Meyakinkanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran bersama Rohmu. Bersama Rohmu pasti benar. Ku pasti namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan senang hati, Raja namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Dapatkan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Coba lihat samping kiri kanannya, sudah keringatan belum? Oke, nanti kita lanjut minggu depan ya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita dibenahi. Kita siapkan hati kita supaya kita diubahkan oleh Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya Tuhan. Bentuk kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih.
kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin Tuhan. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, pulihkan Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Saja kita semua bangkit bernyanyi. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Hidup Bapa isi hati kami Tuhan. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas putih, bagaikan emas yang putih. Bentuk hatiku selalu Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang putih, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan jemaat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Semoga masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan.
hadirat-Mu itu yang kami. Hadirat-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan itu kami dipulihkan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan itu kami diberi kekuatan yang baru. Bahkan di dalam hadirat Tuhan itulah kami melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dan kami percaya ketika Tuhan berbicara kepada kami, mujizat dan lawatan-Mu juga terjadi bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya berbicara tentang hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kita semua tentunya rindu supaya hidup kita itu berubah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita belajar beberapa hal bagaimana supaya hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan, dan kita juga terus berkarya bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 32. Kita berbicara tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu
Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati, menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anakmu. Kata ayahnya kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan bersama saya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, kita juga mau supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Orang yang hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan, saya mengambil beberapa kesimpulan dari pembacaan ini, bahwa yang pertama, orang yang mau hidup diubahkan oleh Tuhan itu orang yang harus selalu mengingat kasih Tuhan. Orang yang harus mengingat kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diri manusia ini terjadi konflik, terjadi hal-hal yang buruk. Ada orang yang sukanya marah-marah. Ada, saudara? Ada orang yang sukanya itu boros. Ada orang yang hidupnya itu enggak benar. Ada orang yang sukanya itu ya nipu-nipu orang. Punya PT Tisani, tipu sini, tipu sana. Ada yang seperti itu juga, Bapak Ibu. Mau lihat medsos, orang bisa juga tipu-tipu, bohong-bohong. Bahkan hal-hal yang lain pun terjadi. Kita pun kadang bisa melakukan kesalahan itu. Tapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa hidup kita ini perlu diubah. Dan yang namanya perlu diubah itu, kita butuh kasih Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, sejahat apapun yang kita lakukan, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Terkadang orang berkata begini, nanti saya baik baru saya ke gereja, nanti saya baik baru saya berdoa, nanti saya baik baru saya itu menyembah Tuhan
Tuhan. Amin. Amin. Ada orang tidak mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita baru-baru melewati Jumat Agung dan kita menonton film The Passion of Christ. Bagaimana Tuhan menanggung semua beban dosa kita dengan menjalankan penderitaan yang tidak seharusnya Yesus itu alami. Tetapi di dalam Yesaya sudah dinubuatkan bahwa itu harus terjadi karena hanya Yesus yang bisa menghapus dosa dunia. Hanya Yesus yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus, yang sudah harusnya binasa. Yang bisa memulihkan itu Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara dan saya itu baik, tetapi karena Dia adalah kasih. Amin, saudara. Amin. Karena Dia adalah kasih. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus mengasihi Tuhan. Ada lagu berkata begini, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kalau kita ingat kasih Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi keadaan kita, pasti bisa berubah. Tapi kalau orang sudah tidak ingat kasih Tuhan, tidak akan berubah. Kalau orang ingat kasih Tuhan, jalan bisa salah, tetapi dia akan balik. Kenapa? Karena dia ingat pengorbanan Tuhan. Dia ingat salib Kristus. Darah suci yang tercurah di atas kayu salib untuk mengangkat dosa dan kesalahan, bahkan menyucikan, membenarkan hidup kita untuk kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Orang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi orang kalau sudah tidak mengingat kasih Tuhan dalam hidupnya, kita doakan, tumpang kaki, tumpang tangan, segala macam kita lakukan. Tidak. Kenapa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga dia akan pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan di akhir-akhir ini, dunia yang kita jalani ini, dunia yang jahat, dunia yang tidak mau berkompromi, bahkan berkata, agama sama kok. Semua mengajarkan yang baik. Betul, agama sama. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pegang Yesus sungguh-sungguh. Pegang Yesus kuat-kuat. Jangan sampai iman kita tergoyahkan. Jangan sampai iman kita itu berubah oleh karena hal-hal duniawi. Amin. Amin, saudara. Amin. Ingat kasih Tuhan. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Anak-anak muda yang belum married, coba angkat tangan. Yang belum married, angkat tangan. Semua sudah married. Tidak ada yang angkat tangan. Ya. Yang belum married, angkat tangan. Coba sekali lagi, anak muda. Aceh, ada dari Kalimantan, ada dari Medan, Borasbang. Seandainya anak-anak muda dengar baik, ada orang kaya, kasih mobil, kasih rumah, kasih tabungan lagi, meskipun tabungan hanya 10.000. Minta untuk kamu tidak boleh ke gereja lagi. Masih engkau mau ingat kasih Tuhan dan mempertahankan itu? Bisakah engkau mempertahankan imanmu di tengah-tengah kesukaran? Aduh, saya ikut Tuhan capek, saya ikut Tuhan susah, saya ikut Tuhan hidup saya tidak berubah. Ini yang ditawarkan oleh Samina.
lebih keren, punya mobil, punya harta, dan ditawarkan dikasih lagi harta untuk tinggalkan, tidak mau ke gereja lagi, apalagi yang sudah melayani dan tidak mau melayani lagi. Mau seperti itu? Orang yang menyangkal Tuhan di hadapan manusia dengan baik, Tuhan pun akan menyangkal dia di hadapan Allah. Di takhta pengadilan nanti kita akan lihat, Tuhan tidak akan mengakui orang-orang seperti itu. Ingat kasih Tuhan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Ingat kasih Tuhan itu bukan sekedar di otak, bukan sekedar dinyanyi, tapi sungguh-sungguh dari dalam hati, keluar dari mulut sebagai suatu pengakuan iman kita yang kokoh, kuat, dan menjadi pengikut Yesus yang sungguh. Amin, saudara. Amin. Anak-anak muda dengar baik ya. Jangan sampai 10 tahun yang akan datang engkau berubah imanmu karena hal-hal dunia. Jangan. Karena semua harta yang kita miliki itu pun nanti kita tinggalkan setelah kita mati maut. Setelah kita meninggal. Amin. Amin. Ada yang bersuka cita ketika dia ada di dalam kuburan. Mobil gua. ATM gua. Perusahaan gua. Ada di dalam mobil. Ada di dalam kuburan seperti itu. Kita lewat kuburan. Ma. Ada di sini nama Yos. Sorry saya pakai. Yos. Apa kabar Yos? Kalau dia menyahut kita lari. Di dalam kuburan bos. Kalau dia menyaut, apa kabar Pak Okto? Saya juga kabur Pak. Saya juga lari. Karena orang di dalam kuburan ngomong. Tapi kasih Tuhan itu tetap untuk saudara dan saya selama-lamanya. Dan saya percaya itu adalah dasar untuk kita diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Ingat kasih Tuhan. Yang kedua dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini apa? Bertobat. Bertobat. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu dia pakai kata metanoia. Metanoia itu menyesal dan berbalik dan berubah dari kesalahan yang kita sudah lakukan. Di sini siapa yang tidak pernah bersalah? Angkat tangan. Kalau tidak pernah bersalah, angkat kaki juga boleh. Jujur nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga, ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar? Halo? Ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar? Aduh, Pak Pendeta tidak tahu. Saya tiap hari bertengkar, mau pelayanan saja bertengkar. Padahal mau pelayanan. Ada di sini yang kadang tidak pernah berbohong atau menipu. Ada? Tidak ada. Berarti kita semua adalah pembohong dan penipu. Minimal nipu diri sendiri bos. Contoh, kita nggak punya baju. Kita pinjam dari Susi. Pinjam dulu. Kita pakai lagi di pelayanan. Haleluya. Ngana pe baju bagus. Oh iya dong mahal. Padahal dia baru pinjam. Itu dia sudah tipu diri sendiri itu. Di sini tidak ada. Di Raden Saleh yang baru. Ada yang seperti itu. Banyak Pak Pendeta, cuma tidak mengaku aja. Ada juga pakai jam tangan mahal. Ngana pakai jam tangan mahal sekali. Oh iya dong, kita baru beli dari Paris. Padahal dia punya saudara punya yang dia pakai. Minimal jangan bohongin dirimu sendiri. Jujur dengan dirimu sendiri. Kalau orang nipu dirinya sendiri, bagaimana dengan orang lain? Saya beberapa waktu yang lalu ada satu perkumpulan
Mereka menulis begini. Kita mengundang PDP Octavianus Manikari MTH. Saya langsung telepon dia. Saya bilang, bos, jangan pakai MTH, pakai STH. Biar orang bilang sekolah tinggi hati tidak masalah. Tapi jangan makin tinggi hati, MTH. Aduh. Karena apa? Saya belum mencapai itu. Jujur dengan diri kita sendiri itu akan membawa kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Orang mau diubahkan oleh Tuhan, tapi dia tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Waduh, berat bos, apalagi di dalam pelayanan. Aduh, pertandingan di dalam pelayanan ini sangat luar biasa. Bukan pertandingan lagi, pengikisan di dalam pelayanan itu. Wah, sadis. Saudara belum pernah rasakan ya? Nanti saudara rasakan, jadwal-jadwal saudara hilang baru tahu rasa. Ngeri. Apalagi orang yang mau full timer. Jadi yang mau full timer saya kasih tahu ya. Ingat baik-baik. Kalau you mau jadi full timer, minta konfirmasi Tuhan sungguh-sungguh. Karena tantangan di dalam pelayanan lebih besar dibanding dengan di luar sana. Kalau engkau bekerja, engkau di sebuah perusahaan, atau kita membangun usaha dan segala-galanya, tidak mempengaruhi karakter dan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Rumah tanggamu kacau pun engkau masih bekerja. Tapi kalau pelayanan hancur. Hancur bos. Anak-anak STT yang masuk dalam pelayanan, ingat. You kalau punya komitmennya ecek-ecek dengan Tuhan, dari sekarang ambil keputusan. Tuhan, saya jadi jemaat saja, lebih bagus. Lu jangan coba-coba masuk di dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan ini, kita kalau nanti, kalian belum mendalami nih. Kalau nanti mendalami, preman di luar masih lebih baik daripada orang di dalam pelayanan. Preman di sana temannya orang gebukin. Dulu rame-rame turun. Kemarin yang terjadi di Tangerang. Ada seorang debt collector dihajar. Woi, semua preman Jakarta turun loh. Mereka dekan Polda. Kalau tidak tangkap 24 jam, kami yang tangkap. Tapi di pelayanan tidak begitu, bos. Di pelayanan itu, waduh. Kadang saya melihatnya itu saya sedih. Saya menangis. Hati saya kadang menangis melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi justru seperti itulah Tuhan menunjukkan suatu gambaran bahwa anak yang bungsu, yang hidupnya ini tidak karuan, yang tidak baik, yang hancur-hancuran, yang tidak berkenan kepada manusia, bahkan Allah, tetapi dia mau bertobat, dia mau berbalik, datang kepada kasih karunia Tuhan, maka Tuhan pulihkan dia, maka Tuhan ubah kehidupannya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh pelayanan, kita boleh pelayanan, tetapi pertobatan itu harus terjadi di dalam diri kita. Katakan amin. Pak Pendeta, khotbahnya terlalu keras. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang berdiri di mimbar itu tidak bertobat, tidak berubah, tidak bertobat. Ini yang kita sesalkan. Tapi itu di gereja lain. Saya percaya di Impact orang-orang mau bertobat semua. Amin, saudara. Amin. Ya, komitmen kita untuk bertobat, berubah. Dan orang yang mau bertobat, berubah, Tuhan akan pakai lebih heran lagi. Kita menjadi hamba Tuhan kadang diejek loh saudara. Ngomong salah diejek. Jalan salah pun diejek. Perkataan salah pun diejek. Segala-galanya diejek. Tapi apakah dengan demikian terus kita mau berhenti dalam pelayanan? No. Terus melangkah. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai Tuhan panggil kita. Alias mati mau. Kalau sudah dead, sudah lepas dari dunia ini, baru berhenti pelayanan. Amin.
Pelayanan bukan harus di gereja sini. Pergi ke pinggir-pinggir jalan juga bisa. Doakan orang. Woi, saya lihat di Papua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya punya teman, dia ngamen, nyanyi, bahkan KKR di mana? Di pasar. Saya bilang sadis juga. Saya bilang, woi, Aceh, kok berani sekali? Dia bilang, memang harus. Saudara, dia pakai apa? Itu so sistem begitu, dia taruh dia KKR, dia khotbah di pasar-pasar. Padahal kalau mau dibilang di sana Kristen, kita di sini diam-diam. Ada tetangga kita yang sakit, ayo kita melayani. Amin. Kalau ada saudara kita yang salah, itu tugas kita. Jangan diamkan. Saya percaya bahwa itu akan mendatangkan hal-hal yang baik. Ketika orang bertobat, mulai dari dirinya sendiri, maka yang lain juga akan berubah. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Aminnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tapi saya percaya firman ini pasti menyentuh hati kita. Amin. Kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, yang terakhir, saudara dan saya harus diurapi oleh Tuhan. Harus diurapi oleh Tuhan. Kata pemazmur dan kisah daripada Raja Daud, dia main kecapi itu, setan di dalam diri Saul keluar. Kalau kita sekarang main musik, setan masuk. Tapi di sini tidak. Di sini tidak. Bermain musik. Kenapa begitu? Karena masalahnya begini, Pak. Kita main di gereja, musik bagus, luar biasa. Kita main masuk hadirat Tuhan luar biasa. Tetapi sampai di dunia sana, kita main musik untuk dunia punya luar biasa. Setan masuk. Pak Pendeta ngomongnya lantang banget. Ya memang benar, saudara. Apa yang sudah dibangun di dalam gereja itu harusnya tertransfer keluar. Bukan yang di luar itu yang tertransfer ke dalam. Ya pantas kita usir-usir setan tidak pernah keluar. Kenapa? Karena tidak ada pengurapan Tuhan di dalam kehidupannya. Kering. Kosong. Ayatnya pasti kita semua tahu ya, Kisah Para Rasul 2. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kalau kita baca terlalu panjang. Tetapi saya mau singkat saja. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di loteng Yerusalem. Siapa yang sudah pernah ke Israel? Coba angkat tangan. 1, 2. Ibu Richard. 3, 4. Yang lain belum? Mau ke Israel? Mau? Mau? Omong mau dulu yang kencang. Mau? Kalau pelan-pelan. Mau ke Israel? Mau. Sekali lagi, mau ke Israel? Mau. Tuhan dengar mereka. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya doakan dan saya dukung supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara punya duit, punya kesempatan, tidak sakit-sakitan, bayarin saya, kita ke Israel. Pendeta maunya dibayarin terus. Oh iya dong, pendeta. Apakah salah? Tidak salah. Itu penggenapan ayat firman. Barang siapa memberi, akan diberi. Tapi barang siapa yang hanya meminta, tidak akan diberi. Berarti Pak Pendeta tidak dapat. Saudara, kita melayani itu kalau ada urapan Tuhan itu beda. Beda. Kata di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul, ketika murid-murid itu mendengar tiupan angin dari mana? Bukan dari kiri kanan,
bukan dari Alor, bukan dari Medan, bukan dari Manado. Dari langit kata firman Tuhan. Bayangkan, dari langit turun mengurapi murid-murid dan seperti lidah-lidah api bertebaran di atas kepala. Kenapa lidah-lidah api? Kenapa tidak tangan? Kenapa tidak kaki? Karena lidah ini sesuatu yang sangat berharga di dalam diri manusia. Dengan lidah ini kita bisa mengutuk orang. Dengan lidah ini kita bisa bersumpah. Tetapi dengan lidah ini juga kita bisa memberkati orang. Jadi Tuhan pulihkan itu lidah. Perkataan ternyata, saudara. Jadi ketika orang itu diurapi oleh Tuhan, saudara, perkataannya akan berubah. Amin. Amin. Oh, perkataannya akan berubah. Tapi ada yang sudah diurapi Tuhan juga, perkataannya belum berubah. Kalau doa menggelepar-gelepar, saudara. Tahu menggelepar? Pergerakannya orang lain pelan-pelan, dia lebih cepat. Orang lain belum bergerak, dia sudah bergerak duluan. Tapi kalau ngomong, ya Tuhan Yesus ampuni dia. Persis kayak orang di Alor sana. Teriak. Panggil istrinya bilang, hei. Panggil bapak juga dia bilang, hei. Sini dulu. Kau datang dulu. Ketika Tuhan mengurapi seseorang, maka yang pertama diubah oleh Tuhan itu perkataannya. Tuhan memakai perkataan untuk melakukan banyak hal. Siapa orang yang paling terkenal, yang sangat luar biasa menurut saya? Petrus. Sebelum dia diurapi oleh Tuhan, ada perempuan datang dan bertanya ketika Yesus itu disiksa. Kamu kan orang Galilea, dari bahasamu sama kan? Berarti kamu murid. Nih. Saya tidak kenal dia. 2 kali. Ngana bohong ini. Mungkin yang tanya orang Manado. Ngana ini pura-pura. Ngana sama dengan dia. Ngana pe wajah, pe muka, so sama no. Nyanda, kita nyanda kenal dia. Tiba datang orang Papua. Pace, kau pasti sama dengan orang ini. Karena kau sama nih. Dia bilang apa? Tidak, saya tidak kenal dia. Sebelum diurapi oleh Tuhan. Tapi ketika dia diurapi oleh Tuhan, saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ini, dia sekali berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? Berapa orang? Yang keras. Berapa orang? 3.000. Kita 3.000 kali kita berkhotbah. 1 bertobat lah. Sudah berapa kali saudara dan saya menyanyi, memuji Tuhan, dan orang mendengarkan itu dan bertobat. Petrus sekali. Bahkan Petrus ini saudara, saya lihat Petrus luar biasa loh saudara. Sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Kita, saudara jangan coba-coba sentuh sapu tangan saya, karena saudara bisa pilek. Petrus berjalan, orang semua taruh, orang-orang sakit. Berjalan seperti ini, dari sana matahari terbit, bayangannya kena, sembuh. Sembuh saudara. Ini kalau kita jalan saja orang lirik pun tidak. Tidak diharapkan. Kata Sito. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada pengurapan Tuhan di dalam hidup kita, aduh, luar biasa. Wajah boleh orang Alor. Tapi ketemu orang bilang, wih senyumnya manis, cek. Kenapa? Ada pengurapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita melayani, melakukan segala sesuatu di dalam rumah Tuhan dan kita akan keluar.
kita butuh pengurapan Tuhan. Karena pengurapan Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. Di tengah badai sekalipun, di tengah persoalan sekalipun, kita akan berdiri. Dan kita akan berkata, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Kenapa? Karena ada urapan Tuhan. Ada urapan Tuhan. Orang kalau diurapi oleh Tuhan itu, yang tadi saya katakan seperti Daud, dia main musik itu setan keluar. Dia berbicara itu saja setan keluar. Ketika Yesus datang dan membebaskan orang yang kerasukan setan, Yesus tidak tumpang tangan, tidak ini. Iblis ketemu dia aja tuh, setan melihat dia, malah setannya ngomong, apa urusanmu dengan aku? Sehingga engkau datang untuk melenyapkan aku, mengusir aku. Belum saatnya. Ya, Yesus katakan, nyala, pergi, tinggalkan orang itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya setan-setan itu masuk di dalam babi dan masuk ke jurang, dan akhirnya pengusaha babi jadi bangkrut. Saudara, dengan baik, anak-anak Tuhan yang punya pengurapan Allah, dia kemana aja, iblis pun takut. Amin. Iblis saja takut, apalagi orang yang punya iblis, pasti dia takut. Benar loh. Orang yang punya iblis, artinya punya jin, setan, ilmu sihir, obat-obatan, takut dengan orang yang punya pengurapan Tuhan. Amin. Saudara melawan orang-orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu dengan apa? Punya ilmu, opo-opo, saudara pegang dari Medan, kecil bos. Saudara pegang dari Alor, kecil. Apalagi dari Papua, lebih kecil lagi. Tapi kalau saudara dipengurapan oleh Tuhan, dahsyat. Dahsyat saudara. Dahsyat. Dan saya percaya bahwa itu bagian hidup kita. Dan itu yang kita miliki. Sehingga orang-orang yang mempunyai pengurapan itu Tuhan utus. Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridmu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah kamu tahu dan sudah kamu dengar. Dan dengar baik. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Pak, setan saja kami usir, apalagi orang yang ada setan di dalam. Terlalu gampang untuk kami usir. Orang sakit, kita berdoa, bisa sembuh. Amin? Amin saudara? Saya percaya bahwa hari ini bukan hari yang biasa, tetapi hari yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan kiranya menjadi hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hidup kita yang mau diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, ingat kasih Tuhan. Yang kedua, kita mau bertobat. Tidak ada orang yang bisa mempertobatkan kita selain kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengubah diri kita kecuali kita sendiri yang datang kepada Tuhan. Tuhan, ubah saya. Orang yang mau diubahkan oleh Tuhan, orang itu mempunyai pengurapan Tuhan. Di mana-mana saudara lihat gereja-gereja, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan punya pengurapan, terus dalam keadaan susah, tapi mereka terus. Dan pengurapan itu akan membawa mereka untuk melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak dipikirkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita, tapi itu satu mujizat Tuhan yang saya terima. Saya lagi berdoa. Setelah berdoa, istri saya lagi nyapu. Tiba-tiba kakak saya telepon. Saya tanya, emangnya kamu mau ke Alor? Saya bilang, kenapa? Itu mama tuh lagi bersih-bersih rumah. Tadi saya tanya, katanya iya, anak mantu saya mau datang, jadi saya bersih-bersih. Itu kayaknya kayaknya di hati saya, ya ampun, tidak ada duit sama sekali saudara.
tidak ada duit sama sekali. Saya bilang, Tuhan, kok kerinduan orang tua seperti itu harus saya pulang ya. Tapi bagaimana ya? 5 hari kemudian, saya mendapat mujizat Tuhan. Orang memberikan uang, saya beli tiket, ada lebihnya, pulang sampai Jakarta pun masih ada lebihnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk kita terus dipakai oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Karena urapan itu yang membawa kami untuk kami melewati segala persoalan masalah kami. Dan kami mempunyai keberanian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, rindu akan urapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Rindu, yang rindu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Berdoa bagi pemain-pemain musik. Tuhan urapi mereka. Mulai hari ini Tuhan urapi mereka. Pengurapan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Urapi pemain musik Tuhan. Jaga mereka ya Tuhan. Sehingga ketika mereka memainkan musik ini, urapan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Sehingga mujizat-mujizat Allah terjadi. Demikian juga singer, worship leader. Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Tuhan urapi kamu dan pakai hidupmu menjadi salurannya, menjadi saluran Tuhan. Tuhan jamah, pakai, dan biarkanlah kuasa Allah melimpah turun atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus.
percaya firman ini sudah diberkati. Kami juga sudah diberkati oleh Tuhan. Pengurapan Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Coba yang diberkati lambaikan tangannya dong. Haleluya. Biar kita mau diubahkan oleh Tuhan pagi ini, siang ini. Haleluya. Baik, kita akan memberikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau telah menjaga kami dari awal Tuhan, pemberitaan firman hingga boleh berakhir. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Pak Oktavianus Madikari yang sudah memberkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat, teladan, dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati seberapapun yang kami berikan, biar itu untuk kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi persembahan, kita mau angkat pujian menabur. Tuhan pulihkan keadaanku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Impact News 23 April 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mana? Coba lambaikan tangan. Wow, banyak sekali ya. Selamat datang buat saudara pengerja di tempat ini. Boleh datang ke saudara kita, boleh bangkit berdiri biar kita berkenalan seperti itu. Haleluya. Boleh datang untuk berjabat tangan. Haleluya.
inilah rumah kami. Semoga kita ke depannya semakin bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Oke, next. Ya, GBI Impact mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari dari tanggal 24 sampai tanggal 30 April 2023, dari Kisah Para Rasul 21 sampai dengan Roma 12. Selanjutnya, GBI Impact juga mengadakan doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 pagi, live streaming di Facebook GBI Impact. Oke, selanjutnya ada doa malam setiap hari Selasa mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Oleh karena itu akan mengundang jemaat Tuhan dimanapun berada untuk kita sama-sama hadir di tempat ini untuk kita belajar firman Tuhan. Haleluya. GBI Impact juga mengadakan fellowship via Zoom setiap hari Jumat minggu ketiga jam 3 sore ya, via Zoom. Online morning prayer youth ya, setiap hari Sabtu jam 5 pagi, live streaming di Facebook GBI Impact. Oke, kembali di hari Sabtu juga ada ibadah youth di tempat ini jam 4 sore di lantai 2. Oleh karena itu kami mengundang anak-anak muda dimanapun berada untuk mari kita sama-sama kita mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini melalui ibadah kita. Oke, selanjutnya ya, kembali lagi di hari Minggu Sunday Service akan dilayani oleh hambanya Pastor Jeffrey Abraham di tempat ini Minggu 30 April 2023 jam 10. Ya, di sini ada temanya Revival Upon His Resurrection. Haleluya. Demikian Impact News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita mengangkat pujian. mengizinkan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Engkau izinkan kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Oto Tuhan bersama keluarganya untuk terus melayani Tuhan. Kerinduannya Tuhan untuk terus mengembangkan kerajaan Allah. Tuhan yang mewujudkan segala kerinduannya Bapa. Bahkan pelayanannya Engkau terus pakai luar biasa sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan gereja kami GBI Impact ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu di tempat ini Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami sampai seluruh kami tim pengerja yang ada. Ikat kami di dalam tali kasih Tuhan. Sehingga segala talenta, karunia yang Tuhan izinkan, kami dapat bersatu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terkhusus gembala sidang kami, terus urapi dia bersama keluarga Tuhan. Bahkan kami percaya roh pengembalaan Tuhan terus tambahkan dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada pada saat ini, berkat Tuhan melimpah. Sehingga dimanapun dia berada, banyak jiwa yang dimenangkan.
pada kesempatan hari ini Tuhan, kami terus Tuhan mengucap syukur buat jemaat-jemaat yang terus Tuhan kirimkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau izinkan gereja ini menjadi teman sekerjamu dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat kami Engkau akan tambahkan bilangannya, bahkan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bahkan di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, mereka mendirikan mesbah-mesbah buat Tuhan, sehingga di dalam kehidupan pribadi mereka bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak Tuhan Yesus yang sedang kami kerjakan Tuhan, baik itu pelayanan kami secara online, baik itu secara onsite Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih firman Tuhan yang kami tebarkan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan ambil alih sehingga siapa yang mendengarkan akan bertumbuh di dalam kasih-Mu dalam nama Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami pada saat ini sedang mengembangkan pelayanan kami Pospeit kami di Cibinong Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak Frederick bersama Ibu Yulia Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Cibinong penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, berkat itu juga tercurah bagi GB Impact yang ada di Pangkal Pinang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Bapak Stefanus bersama tim, Engkau yang mengurapi mereka. Roh Allah menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka penghiburan Tuhan. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Bangga penuh dengan kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang saat ini tetap setia melayani Tuhan. Begitu banyak rintangan-rintangan. Tapi Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala, menguatkan seluruh gembala-gembala, menguatkan seluruh para penginjil-penginjil Tuhan. Untuk terus menyebarkan firman-Mu. Berikan mereka kuasa-Mu. Berikan pembelaan-Mu Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan bertumbuh di tanah yang subur. Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini dimenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu, khususnya kami Tuhan, terus menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Pada saat ini Tuhan, banyak perjalanan-perjalanan, mungkin ada yang pulang kampung Tuhan, tapi kami tahu mereka tetap dalam penjagaan Tuhan. Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dijauhkan dari segala bencana Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini terus ada dalam dekapan kasih Tuhan. Rancangan Tuhan luar biasa. Bahkan pada saat ini Tuhan Yesus, ke depannya akan ada pemilihan-pemilihan. Segala hal-hal yang tidak baik, yang membuat bangsa kami hancur, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik. Yang terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab terhadap jabatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami mengundang untuk menerima berkat. Mari kita berdiri, saya serahkan kepada hamba. Kami saudara-saudara angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari hari ini sepanjang minggu ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang, dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai bertemu di minggu yang akan datang.